Halo sahabat, apa kabar? Kali ini kita akan bahas 7 pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, apabila kalian mau melihat video-video kami selanjutnya. TV analog yang terkenal di stasiun radio di North Dakota tingginya mencapai 600 meter. Tidak ada jendela kaca di sini seperti di gedung tinggi, tetapi ada masalah yang lainnya, yaitu seseorang harus mengganti bola lampu di bagian atas tiang setiap beberapa bulan. Hal ini digunakan untuk mengirimkan sinyal dan memperingatkan pilot pesawat serta mengusir burung. Sulit dipercaya penggantian lampunya sama seperti di rumah kalian, yaitu dengan tangan. Dalam perjalanan ke puncak menara, mata harus selalu waspada dan memastikan bola lampu tak jatuh ke bawah. Mengekstrak racun dari ular pasti menegangkan dan berbahaya. Seseorang herpetologis, yaitu spesialis reptil, memegang kepala ular berbisa dan memaksanya untuk menggigit membran lateks pada wadah di mana racun dikumpulkan setelah dikeluarkan. Ada juga cara lain, yaitu dengan bantuan elektroda, merangsang otot-otot ular di sekitar kelenjar racun dan membuat mereka bereaksi. Pekerjaan ini cukup berbahaya, alih-alih mendapatkan bisa untuk penawar racun, dikhawatirkan para pekerja itu sendiri yang kena gigitan binatang tersebut. Kalian bisa bayangkan bekerja di ketinggian 800 meter didampingi awan yang melayang-layang, sambil melihat matahari bersinar dekat mata kalian, dan angin sejuk berhembus mengusap kulit kalian. Tetapi kalian tak sempat mengagumi semua keindahan ini, karena kalian harus membersihkan 142.000 meter persegi kaca cermin gedung yang harus kalian selesaikan. Tugas para pembersih kaca ini bekerja dalam kondisi seperti itu di Dubai. Tugas mereka adalah membersihkan jendela kaca gedung tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa. Tim ini terdiri dari 36 petugas kebersihan. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja migran laki-laki. Mereka bekerja dibantu dengan 12 mesin canggih yang berjalan di sepanjang trek yang terpasang pada trek sekitar gedung. Pekerjaan ini adalah kolaborasi antara perkembangan teknologi tinggi terbaru dengan kemampuan pekerja mengelap kaca dengan spons dan sabun. Lapisan khusus pada kaca bisa melindungi sinar ultraviolet dan mengusir debu ke titik tertentu. Sistem 12 rel buatan yang terletak di sepanjang dinding bangunan sangat membantu para pekerja. Namun untuk membersihkan gedung sampai ke puncak, para pekerja harus memanjat dan membersihkan sendiri tanpa dibantu alat itu. Kalian bisa membayangkan membetulkan saluran listrik pada ketinggian beberapa meter di atas tanah. Diturunkan dari helikopter dan para pekerja langsung mendarat di atas kabel listrik. Orang ini dengan nyaman berjalan di kabel dan memulai pekerjaannya. Pekerjaan ini bukanlah seperti stuntman di film-film. Mereka bekerja dengan kabel-kabel listrik tegangan tinggi yang sangat berbahaya dengan tangan kosong. Untuk mengurangi risiko pekerjaannya, mereka mengenakan pakaian khusus. Ada tim yang spesialisasinya bekerja untuk jenis pekerjaan ini. Di Inggris, anggotanya disebut hot gloves atau pekerja sarung tangan panas. Nampaknya cukup beralasan kenapa mereka disebut demikian. Pekerjaan ini tidaklah seperti para profesional yang selalu berpakaian rapi, wangi, dengan jas baru, dijemput mobil mewah, dan selalu menghambur-hamburkan uang. Pekerjaan ini bergelut dengan bau asap yang bisa tercium seperempat mil jauhnya. Pekerjaan ini hanya untuk orang-orang yang berdedikasi tinggi dan kuat. Mereka memompa minyak di pengeboran yang jauh dari peradaban manusia. Mereka berhadapan dengan zat yang mudah terbakar, berisiko menderita kebakaran atau keledakan yang bisa terjadi setiap detik. Mereka bekerja di bawah kondisi suhu yang panas, getaran mesin yang kuat, dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi, sambil mengendalikan mesin yang cukup rumit. Profesi lain yang menghadapi dua elemen adalah tukang las penyelam. Kedua hal ini tampaknya melibatkan listrik dan air, yang mana keduanya sangat tidak cocok. Diakibatkan penguapan air yang intens dan pelepasan gas, gelembung terbentuk di dalamnya. Elektroda beroperasi di bawah lapisan air dari kedalaman berapapun. Namun hal ini tidak meniadakan tindakan pencegahan keamanan yang paling ketat. Beratnya peralatan kerja dan visibilitas yang buruk, juga posisi yang tak stabil adalah bahaya nyata. Setiap gerakan yang salah atau bahkan aliran arus air yang tidak terduga memperumit pengelasan ini. Jadi tidak mengherankan bahwa hanya penyelam berpengalaman yang diperbolehkan melakukan pekerjaan seperti ini.
Melompat dengan parasut adalah pekerjaan bukan untuk orang yang lemah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terjun dari sisi pesawat untuk berperang, memadamkan kebakaran hutan, dan pergi ke tempat-tempat yang sulit dijangkau? Awalnya di Amerika, profesi penerjun payung pemadam kebakaran atau yang lazim disebut smoke jumper adalah salah satu pekerjaan yang paling bergengsi. Sekitar 50 orang melamar setiap dibuka, dan ada sekitar 40 lowongan di setiap negara bagian. Mereka mengatakan bahwa orang-orang berseragam smoke jumper dihargai dan dipuji oleh masyarakat di sana. Kebakaran hutan hampir tidak mungkin untuk diprediksi, dan memadamkannya melibatkan seluruh tim yang masing-masing memiliki peranannya sendiri. Tidak cukup menjadi kuat dan berani, butuh strategi yang benar yang dipilih untuk memadamkan api dan juga memilih tempat pendaratan yang tepat. Itulah beberapa pekerjaan yang berbahaya yang mungkin di antara mereka ada yang belum kalian ketahui eksistensinya. Silahkan subscribe channel ini apabila kalian menyukai video-video kami. Sampai jumpa.